Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Kembali Bapak mengajak kita mendoakan semua keluarga kita, ya khususnya diri kita, keluarga, kemudian bangsa kita juga, agar semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan terkhusus bagi bangsa dan negara kita yang saat ini sedang diuji dengan wabah virus yang cukup menggetarkan dunia ya karena banyak jatuh korban. Kita doakan mudah-mudahan wabah virus corona ini bisa segera diangkat dari bumi Indonesia oleh Yang Maha Kuasa. Dan pada pertemuan kali ini Bapak ingin kembali melanjutkan tahapan akhir dari tugas membuat huruf ataupun membuat jenis tipografi berbasis budaya Nusantara. Dan teman-teman sekalian, coba untuk diperhatikan, nanti ini slide-nya Bapak akan bagikan. Di sini Bapak akan menjelaskan saja ya. Jadi pada pertemuan ke-12 ini, kita akan coba membahas tentang format tugas typeface ya. Jadi seperti apa format tugas yang harus teman-teman kumpulkan itu, ya nanti itu akan Bapak bahas. Dan teman-teman di sini Bapak ingin sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengirimkan mind mapping konsep budaya yang diambil, yaitu beberapa kemarin Bapak lihat banyak yang sudah mengirimkan huruf ya, desain tipografinya, tetapi sayangnya desain tipografinya ada beberapa yang belum dilengkapi dengan mind mapping terkait dengan budayanya ataupun dasar pengambilan ide untuk hurufnya ya. Jadi tiba-tiba huruf aja gitu. Mind mapping tentang budayanya belum. Bapak harap yang belum-belum itu segera mengirimkan karena tidak akan sempurna nilainya, tidak akan bagus nilai asistensinya apabila teman-teman tidak mengirimkannya lengkapnya. Baik teman-teman sekalian, Bapak akan langsung saja terhadap pembahasan kita kali ini. Bagaimanakah tugas yang harus dikumpulkan oleh teman-teman? Jadi ini dikumpulkannya adalah pekan depan ya wajib. Ini pekan depan sudah harus dikumpulkan karena di pekan 13 sudah berubah lagi materinya. Artinya pekan depan teman-teman harus mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Nah, teman-teman coba diperhatikan. Ya, ini adalah format tugas yang harus teman-teman kumpulkan. Jadi pertama di atas teman-teman membuat headline-nya dulu ya, judul typeface-nya apa. Ya, jadi kalau misalkan kemarin Bapak lihat ada beberapa yang buat huruf mengambil budaya Makassar. Ya, berarti apa gitu. Kalau misalkan Bapak boleh bilang ya kalau misalkan Bapak kan dari Sunda ya. Di Sunda itu banyak sekali budaya-budaya ataupun inspirasi yang boleh Bapak ambil. Misalkan di Sunda itu ada budaya nyangku ya. Nyangku itu adalah budaya memandikan keris ya, memandikan keris, pusaka keris di daerah Panjalu ya, Panjalu Ciamis. Nah, karena Bapak mengambil budaya nyangku, maka gaya pengambilan jenis hurufnya juga itu mengambil motif-motif keris ya. Maka Bapak tulis judulnya adalah nyangku typeface gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya yaitu tepat ada deskripsi konsepnya. Ya, deskripsinya apa ya gitu. Kalau misalkan nyangku adalah mengambil inspirasi typeface dari budaya nyangku, budaya adat nyangku, memandikan keris hasil dari warisan Kerajaan Panjalu di Kabupaten Ciamis gitu ya. Yang mengambil filosofi keberanian, ketegasan, kemudian kepemimpinan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di bawahnya teman-teman membuat typeface-nya begitu ya. Jadi typeface-nya dari A sampai Z. Kemarin kan ada yang baru sampai D, ada yang baru sampai E. Itu silakan kemarin yang Bapak setujui
teman-teman buat sampai Z gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa hurufnya juga. Hurufnya cukup sampai 5 saja ya. Maaf, angka 1 sampai 5 saja. Kemudian formatnya sama persis, silakan disamakan dengan ini ya. Kemudian di bawahnya ada implementasi dalam penggunaan typeface ya. Jadi kan nanti teman-teman akan membuat poster ya. Nah, jadi nanti huruf-huruf ini akan diaplikasikan. Nah, sekarang teman-teman coba buat sebuah kalimat di bawah itu ya. Ini contohnya di sini, hayu atuh orang ririungan. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang dibentuk menggunakan huruf-huruf typeface yang sudah teman-teman buat ya. Nah, teman-teman di bawah buat contohnya ya, contoh kalimatnya begitu ya. Contoh kalimatnya teman-teman buat di bawah dan simpel saja kalimatnya apa, misalkan eh apalah gitu ya, sesuai dengan bahasa daerah teman-teman. Kemudian di bawahnya jangan lupa ada nama desainernya. Jadi made in atau dibuat oleh gitu ya. Misalkan Rehan Resya Kamar gitu ya. Nah, itu silakan dibuat di sana. Nah, kemudian jangan lupa ukuran tugasnya itu adalah A3 ya. Kemudian karena ini adalah konsep tugas yang kalau teman-teman mengumpulkannya fisik. Karena sekarang kita berjauhan, tidak mungkin teman-teman mengumpulkan fisik, ya sudah cukup gambarnya ataupun objeknya itu bisa difoto ataupun di-scan ukurannya A3 begitu ya. Oh ya, ini membuatnya digital atau manual. Silahkan, Bapak lebih menyarankan kalian membuatnya manual. Kalian membuatnya benar-benar manual menggunakan media yang kemarin kalian pakai seperti pensil air, pensil warna, cat air ya, cat poster, ada mungkin ada sedikit spidol dan drawing pennya, yaitu yang Bapak rekomendasikan. Tetapi kalau kalian sekiranya ingin menggunakan format digital tidak apa-apa, silakan ya. Nah, silakan nanti kumpulkan kalau misalkan yang digital ya. Ini bagi yang digital, kumpulkan file mentahnya ke dalam satu folder dalam format Adobe Illustrator, Photoshop ataupun Corel Draw, dan sudah dalam bentuk gambarnya ya, sudah dalam bentuk gambar satu poster keseluruhan ya, satu satu karya keseluruhan dari A sampai Z tadi yang seperti ini ya, itu dalam bentuk JPG, PNG ataupun dalam bentuk PDF. Kemudian dibuat di folder ya, itu tuliskan formatnya typo 1, strip nama kalian kemudian NIM ya. Nah, seperti itu. Ini dibuat format yang lain. Jadi misalkan kalau hurufnya putih seperti ini ya, backgroundnya putih, kalau huruf backgroundnya hitam seperti ini. Ya, nah, seperti ini ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Dan selamat mengerjakan. Bapak tunggu pekan depan kalian wajib sudah mengumpulkan semua. Dan satu lagi itu apa, tidak menerima tugas yang tanpa asistensi. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba mengumpulkan tanpa asistensi, maka harus siap dengan konsekuensi, yaitu nilainya akan berkurang banyak gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.